Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Selvia Wahyuni dari kelas 2B Prodi Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada video kali ini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Morfologi Tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Sureda. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang morfologi batang. Sebelum kita masuk pada materi morfologi batang, saya akan memberitahu dahulu apa sih itu morfologi tumbuhan. Morfologi tumbuhan adalah cabang ilmu botani yang mempelajari tentang susunan, fungsi, dan struktur dari tumbuhan, atau biasa disebut dengan ilmu yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan dan secara utuh. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang morfologi batang, mari kita saksikan video berikut. Batang merupakan organ tumbuhan yang berfungsi sebagai dudukan bagi organ lain, berdekatan dengan akar dan melanjutkan transfer nutrisi ke organ lainnya. Fungsi batang: 1. Tempat dudukan organ lain. 2. Pengangkut nutrisi. 3. Tempat penyimpanan cadangan makanan. Percabangan memperluas asimilasi. 5. Tempat tumbuh organ generatif. Struktur batang: batang sendiri pada umumnya memiliki bentuk silindris atau bulat ataupun bentuk lain. Batang ini dapat bercabang-cabang dan memiliki ruas yang disebut internode yang dibatasi oleh buku-buku yang disebut node. Percabangan batang yang dijadikan sebagai tempat dudukan daun disebut tangkai daun atau petilon. Batang secara umumnya berbentuk bulat panjang, dapat pula berbentuk segitiga atau segi empat lainnya, namun selalu bersifat aktinomorf dan kata lain simetris banyak. 2. Tumbuh ke atas menuju cahaya bersifat fototraf maupun heliotraf. Ketiga, disebut sebagai tumbuhan yang tumbuhnya tidak terbatas karena selalu panjang di ujung. 4. Memiliki tunas aksial atau tunas ketiak yang tumbuh membentuk cabang. 5. Berwarna hijau kecuali tumbuhan berumur pendek dan tumbuhan herba. Jenis batang: berdasarkan jelas atau ada tidaknya batang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu Planta achaulis, tumbuhan tidak jelas batangnya. Batangnya sangat pendek sehingga seolah-olah daun keluar dari akarnya. Contohnya adalah lobak. Yang kedua, tumbuhan yang jelas batangnya, berkayu, Herbacaulis, rumput, dan mendong. Selanjutnya, batang berkayu atau lignosus, struktur keras dan kuat. Contohnya adalah batang pohon arboses, yaitu pohon tembesi. Batang semak frutices, contohnya adalah saka. Yang kedua, batang rumput atau kalmus, strukturnya tidak keras, memiliki ruas dan biasanya berongga. Contohnya adalah padi. Yang ketiga, ada batang mendong atau calamus, strukturnya seperti batang rumput tapi ruas lebih panjang. Contohnya adalah teki atau mendong. Selanjutnya yaitu adalah bentuk batang. Bentuk batang ini didasarkan oleh penampang atau irisan melintang dari batang sehingga dapat dikategorikan bentuk batang yaitu batang bulat, teres, contohnya palem, kelapa, bambu, dan lain-lain. Selanjutnya bersegi angularis atau berbangun segitiga, triangularis, contohnya batang teki, dan ada yang memiliki batang segi empat, quadrangularis, contohnya batang cistus. Batang ada yang bentuk pipi. Pertama ada Phyllokladia yang sangat pipi dan pertumbuhan terbatas, contohnya jakang, dan Cladodia adalah tumbuh terus dan selalu bercabang, contohnya kaktus. Struktur permukaan batang sangatlah beragam-ragam. Yang pertama yaitu adalah batang berambut atau biasa disebut pilosus, contohnya batang tembakau. Yang kedua adalah batang berduri yang bisa disebut spinosus, contohnya adalah batang mawar.
ketiga adalah memperlihatkan bekas daun, contohnya batang pepaya. Yang keempat adalah memperlihatkan banyak lentisel, contohnya segon. Yang kelima adalah bekas daun penumpu, contohnya nangka. Yang keenam, bersayap, biasa disebut alatus, contohnya batang markisa. Yang ketujuh ada licin atau biasa disebut laifis, contohnya krokot. 8 ada burusu, contohnya yang kedelapan ada burusu atau kata lain jostatus, contohnya iler. Yang kesembilan adalah belarus, bahasa lainnya culcatus, contohnya kaktus. Yang terakhir lepasnya kerak, contohnya jambu. Nah, pada video yang tadi udah dijelaskan kan apa saja itu pengertian batang, fungsi, jenis-jenis batang, bentuk-bentuk batang. Nah, pada video selanjutnya akan dijelaskan tentang anatomi batang, dikotil dan monokotil. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran selanjutnya. Anatomi batang monokotil berbeda dengan anatomi batang dikotil. Struktur batang monokotil terdiri dari epidermis, sklerenkin, parenkim, konteks, ikatan pembuluh, parenkin, emplurur. Sel-sel pada jaringan epidermis terdiri dari sel yang pipih dan rapat. Lapisan ini berfungsi melindungi lapisan yang berada di bawahnya. Jaringan sklerenkim berada di bagian dalam epidermis. Jaringan sklerenkim berperan memperkuat dan melindungi batang monokotil. Ikatan pembuluh menyebar hingga ke emplulur sehingga batang konteks dan emplulur tidak tampak. Struktur batang dikotil terdiri dari sistem jaringan primer antara lain epidermis, korteks, silindir pusat atau stele. Jaringan epidermis pada batang dikotil memiliki dinding sel epidermis yang tebal dan dilapisi oleh kitin atau kutila. Umumnya terdiri dari satu lapis, berfungsi untuk melindungi jaringan di dalam epidermis. Jaringan korteks berada di bawah jaringan epidermis yang tersusun dari sel-sel parenkim. Fungsi jaringan korteks adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Pada beberapa jenis tumbuhan, dinding sel parenkimnya menebal membentuk kolenkim dan sklerenkim yang berfungsi memperkuat batang. Silinder pusat adalah bagian terdalam dari batang, tersusun oleh xilem primer, phloem primer, cambium vascular, dan emplulur. Xilem primer jaringan yang tersusun dari pembuluh xilem atau trakea, trakeid, sel-sel parenkim, xilem, dan serabut xilem. Jaringan ini terbentuk pada tumbuhan primer. Jaringan yang tersusun beberapa macam sel seperti sel-sel phloem tapis, sel pengiring, parenkim phloem, dan serabut phloem. Di antara jaringan xilem dan phloem terdapat cambium vascular atau cambium pembuluh. Hanya tumbuhan dikotil yang mempunyai cambium sehingga dapat terjadi pertumbuhan sekunder. Pada tumbuhan monokotil tidak terdapat cambium sehingga pertumbuhan terjadi hanya memanjang. Emplulur adalah bagian dalam batang yang tersusun oleh sel parenkim dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Emplulur ditemukan pada batang yang muda. Emplulur tidak ditemukan oleh batang yang tua karena emplulur semakin hilang sejalan bertambahnya diameter batang. Kamu telah mengetahui bahwa hanya tumbuhan dikotil yang memiliki cambium sehingga mengalami pertumbuhan sekunder. Jaringan sekunder terbentuk akibat aktivitas cambium. Jaringan sekunder terdiri dari phloem sekunder, xilem sekunder, gabus, cambium gabus. Proses pertumbuhan sekunder dimulai dari aktivitas cambium pembuluh. Cambium ini membentuk pembuluh xilem primer ke arah dalam dan membentuk phloem primer ke arah luar. Pertumbuhan sekunder menambah lapisan pembuluh xilem sekunder dan phloem sekunder sehingga kulit batang membesar atau mengalami pertumbuhan sekunder. Xilem sekunder merupakan jaringan xilem yang dibentuk oleh jaringan cambium ke arah dalam. Letak xilem sekunder lebih ke arah luar daripada xilem primer. Pertumbuhan xilem sekunder menyebabkan jari-jari xilem semakin besar. Pertumbuhan jari-jari xilem tidak sama seperti tahun, tergantung pada curah hujan, persediaan air, makanan, dan pengaruh musim. Fenomena tebal tipisnya pertumbuhan jari-jari batang menyebabkan terbentuknya lingkaran tahun. Negara yang memiliki 4 musim, setiap tahunnya akan didapatkan 4 batas
lingkaran tahun. Aktivitas kambium pembuluh yang memperbesar diameter batang tidak dapat diimbangi oleh aktivitas epidermis dan korteks bagian luar yang dibentuk lapisan gabus yang menggantikan fungsi epidermis. Lapisan gabus dewasa merupakan sel mati dan memiliki dinding tebal yang melilit. Lapisan ini melindungi jaringan di bawahnya dari penguapan, kerusakan fisik, dan patogen. Lapisan gabus diproduksi oleh jaringan kambium gabus dan lapisan gabus diproduksi oleh jaringan kambium gabus dari sel parenkim di korteks. Pada beberapa permukaan batang terdapat lentisel karena lapisan gabus tidak memungkinkan pertukaran gas.